Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cimapekar dan halo penonton di rumah. Kini saatnya Anda mendengarkan suara Cipamekar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarti, mahasiswa dari UPI Kampus Sumedang yang sedang menjalankan P2MB atau sering kita dengar itu KKN. Oke. Di sini saya tidak sendiri tentunya ya. Saya bersama teman-teman perjuangan saya, teman-teman yang sangat saya apipi gitu ya. Teman-teman bersorak. Rada-rada malu. Oke. Dan bersama samping kanan saya narasumber yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu Ibu Wulan Nur Lelasari SSI. Nah, tema podcast kali ini adalah pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti apa tuh? Pelan tapi pasti perubahan itu berawal dari rumah. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Kita langsung, karena saya tahu penonton di rumah ini udah gak sabar banget gitu ya, siapa sih Bu Wulan ini gitu di Desa Cipamekar gitu kan ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabarnya nih Ibu? Baik banget. Baik banget, alhamdulillah, luar biasa. Ibu boleh atuh Ibu memperkenalkan kembali gitu ya mengenai Ibu, kayak aktivitas Ibu sehari-harinya tuh apa, kayak gitu pokoknya ya, semacam. Ya, terima kasih ya, buat rekan-rekan. Saya penyuluh KB, penyuluh keluarga berencana, di mana saya ini ditugaskan di Kecamatan Conggyang. Kecamatan Conggyang itu ada 12 desa kan. Saya spesifikasinya di Desa Cipamekar dan Desa Conggyang Wetan. Karena teman-teman lagi KKN di Cipamekar, jadi otomatis kita dalam beberapa pekan jadi partner gitu ya, jadi partner kerja seperti itu. Baik, sebelumnya saya berterima kasih banget nih Ibu ya, udah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Aduh Ibu, ngomong-ngomong soal kegiatan lapangan, kayak kan Ibu ini petugas keluarga berencana, Penyuluh. Oh ya, penyuluh. Banyak orang kalau dengar KB itu langsung mikirnya itu cuma soal menunda anak gitu ya. Padahal kan enggak cuma itu gitu. Jadi apa itu? Kalau berbicara tentang KB itu, kalau secara harfiah singkatan tuh keluarga berencana kan ya, yang mana orang otomatis berpikirnya terkait alat kontrasepsi. Padahal jauh di balik itu, apa yang menjadi tupoksi atau garapan saya sebagai penyuluh KB itu banyak dan kompleks gitu. Kita bisa lihat singkatnya itu dari siklus kehidupan. Teman-teman atau adik kakaknya juga pasti tahu kan, siklus kehidupan itu kan tidak hanya langsung orang dewasa, tapi dari dia mulai di dalam janin. Jadi itu pun yang menjadi garapan pekerjaan saya dari mulai bayi, kemudian menjadi remaja, kemudian sampai dia menjadi nanti pasangan usia subur atau calon pengantin. Dan juga lama-lama kan namanya umur bertambah akan menjadi lansia kan. Nah itu pun tetap menjadi garapan atau tupoksi seorang penyuluh KB gitu. Bagaimana dia atau orang tersebut mengaktualisasikan dirinya di kehidupannya seperti itu gitu. Atau kalau kita singkatnya itu seperti pemberdayaan. Seperti itu, pemberdayaan masyarakat. Oke. Kalau keluarga berencana itu kan penting banget ya untuk penting banget. Nah, terutama buat para ibu dan anak, menurut Ibu, nah kenapa sih keluarga berencana itu tuh penting ya? Kenapa penting? Ya, apapun tuh harus ada planning kan ya. Sesuatu yang tidak direncanakan tentunya tidak akan terfokuskan nanti outputnya seperti apa. Keluarga berencana penting untuk apa ya? Untuk pada akhirnya mewujudkan keluarga yang berkualitas gitu. Ada di Kemenduk Bangga itu, sejarahnya itu dulu sebelum highlight keluarga berencana ada namanya NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Nah, makanya kenapa ada keluarga berencana, agar sejahtera, agar berkualitas seperti itu. Oke, biasanya kalau keluarga berencana itu cukup anaknya berapa tuh? Berencana itu anaknya 2. Kalau sekarang itu 2. Ya, karena di BKKBN itu ada yang namanya TFR atau Total Fertility Rate, yaitu kemampuan seorang perempuan untuk mempunyai anak gitu. Kalau angka itu tidak diatur, seorang perempuan itu dengan
jangka reproduksi panjang dari usia 15 head sampai 49 tahun bisa loh punya anak 30, bisa loh punya anak 50, seperti itu ya. Kenapa harus ada planning perencanaan keluarga berencana? Ya untuk menekan angka itu. Bisa teman-teman bayangkan, mungkin nanti yang kuliah itu nggak akan puluhan ribuan gitu kalau misal ekonominya mapan di suatu negara. Cobalah di suatu negara yang ekonominya atau kurang gitu, kan akan menjadi angka kemiskinannya bertambah gitu, seperti itu. Jadi kenapa tadi saya bilang konsepnya itu kompleks ya, karena tidak hanya tentang keluarga saja, tapi juga pada akhirnya tentang pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Ngomong-ngomong perihal negara, pemerintahan kita juga kan lagi fokus kena stunting gitu ya Bu ya. Nah, katanya KB juga punya hubungan sama pencegahan stunting, betul Bu? Iya betul. Iya betul. Sebenarnya kaitannya tuh di bagian mana ya Bu ya? Ya, kalau terkait program pemerintah tentang stunting itu kan ada Perpresnya ya, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 seperti itu. Nah, di mana itu di leading sektor di pusatnya itu oleh Kepala BKKBN, yang mana ke wilayahnya itu ke tingkat provinsi sampai di Jawa Barat, sampai di kabupaten, kemudian ke wilayah tempatnya itu jatuhnya kan ke bidang KB. Kalau di kita kan dinasnya ada DPPKB P3A seperti itu, yang tentang percepatan stunting. Ada apa aja di KB itu? Kita punya tim pendamping keluarga TPK, yang mana tim pendamping keluarga itu terdiri dari ada nakes atau bidan desa, kemudian ada kader PKK sama kader KB. Ya, ibu-ibu itu atau ibu kader itu untuk mendampingi yang disebut dengan keluarga resiko stunting atau yang menjadi sasaran dari kader TPK itu. Karena kan stunting itu tidak hanya untuk ditanggulangi ya, tapi juga untuk dicegah. Makanya ada tim TPK. Jadi pendampingannya itu selain kepada yang sudah stuntingnya, tapi kepada keluarga resiko stuntingnya itu sendiri. Siapa aja sih Bu gitu ya kalau ditanyain seperti itu. Itu banyak. Yang pertama itu ada catin atau remaja. Kenapa harus ke catin atau remaja? Karena catin itu ada idealisnya untuk menikah untuk seorang perempuan dan laki-laki itu. Kalau perempuan itu mungkin teman-teman ada yang udah tahu, kalau perempuan itu idealisnya 21 tahun untuk menikah. Kalau untuk laki-laki itu 25 tahun. Itu kalau ke remaja atau ke catin. Kemudian ke ibu hamil, kenapa harus terkait dengan bidang KB tadi atau TPK tadi? Karena ada yang dinamakan dengan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari 1000 HPK ya, 1000 hari 1000 HPK, 1000 hari pengasuhan kehidupan. Ya, gak apa-apa ya. Jadi kepleset. Apa lanjut ya. Ada pengasuhan 1000 HPK itu tentunya didampingi oleh tim pendamping keluarga dan juga saya selaku penyuluh KB. Kemudian kalau sudah hamil itu kan melahirkan ya. Nah, yang melahirkan itu juga tetap didampingi atau ke ibu pasca salinnya, didampingi terkait bagaimana tumbuh kembang anaknya itu setelah nanti anaknya dilahirkan, seperti itu. Ibu suka nemuin keluarga yang masih kurang tahu pentingnya jaga gizi dan jarak? Banyak. Oh banyak. Kalau ditanya suka nemuin ya banyak ya, karena memberitahukan sesuatu yang menurut kita udah baik atau betul itu ternyata ke masyarakat tidak semudah itu saja gitu. Tetap sebagai orang yang kita di luar keluarga mereka akan bukan penolakan, cuman mungkin meragukan ya. Terlebih lagi mohon maaf, saya kan penyuluh KB bukan bidan desa. Tetap ada seperti itu. Ketika saya tidak bisa untuk melakukan tindakan medis, apa yang saya berikan itu kadang mereka kurang yakin. Jadi makanya ada kolaborasi dengan tim pendamping keluarga atau mungkin dengan tim penggerak PKK wilayah setempat yang untuk bisa lebih meyakinkan ke masyarakat apa yang kita sampaikan itu sudah benar dan dengan tujuan yang baik, seperti itu. Terus kalau ibu nemuin kayak gitu, menegur ngasih? Kalau menegur gitu? tidak, kalau menegur tidak, cuman pengarahan dan pendekatan ya. Pertama itu pendekatan secara emosional, yang artinya adalah mereka jangan menganggap saya sebagai penyuluh, tapi harus menganggap sebagai
orang yang terdekat gitu, orang yang terdekat di tempat tersebut yang dapat dipercaya. Makanya kami ada juga itu sesi untuk konseling agar bisa lebih mendalam mengetahui apa permasalahan di keluarga tersebut gitu. Karena tidak semua keluarga terbuka terkait dengan apa permasalahannya. Satu keluarga A dengan keluarga B akan berbeda. Kenapa stunting terjadi di keluarga tersebut gitu? Yang satu mungkin karena pola asuhnya, yang satu mungkin karena kurang untuk asupan gizinya, kan seperti itu berbeda gitu. Iya. Jadi susah untuk berubahnya itu rada-rada susah mungkin Iya, ya. itu terkait yang pertama apa? Itu terkait dengan faktor pendidikan. Akan berbeda ketika kita berbicara ke yang mohon maaf, yang pendidikannya sudah SMA misalkan, atau misalkan ke yang di sana itu ada tamat perguruan tinggi gitu. Akan berbeda dengan berbicara ke yang pendidikannya misalkan sekolah dasar. Karena di Cipamekar ada juga atau masih banyak yang keluarga pendidikan keluarga itu sekolah dasar seperti itu. Jadi harus kita bagaimana bisa mengemas apa yang kita sampaikan ke masyarakat. Oke Bu, jadi benar-benar ya untuk KBT sangat berpengaruh banget ya Bu ya. Terus juga kalau misalkan mau berkeluarga juga si catinnya harus siap diri Ya, biar anaknya juga sehat Ya, gitu ya, betul tidak sekali. kekurangan gizi karena sangat berpengaruh kan ya tadi Berpengaruh ya. banget, ya. Wah. Aduh, tidak terasa ya Ibu ya, waktu sudah habis. Terima kasih banyak Ibu Iya, sudah sama-sama. menemani saya dan rekan-rekan untuk podcast hari ini. Oke teman-teman, luar biasa banget ya pembicaraan kita hari ini itu bersama Ibu Wulan Nurlela Sari. Banyak banget hal penting yang bisa kita ambil gitu ya. Oke, mungkin sekian ya dari podcast hari ini. Saya Sarti, see you.